Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang kita hormati para habaib, anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, yang kita hormati paman tercinta saya, luar biasa. Beliau ini yang bawa saya ke sini. Al-Habib Naufal Al-Balfaqih. Yang kita muliakan, kita hormati juga Imam Besar Masjid Raya Tobelo Al-Habib Ahmad Al-Musawa, juga Komda Al-Khairat Ustaz Ikram, juga Pak KUA ini, Masya Allah, Pak KUA. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, Ketua BKM, para imam, para tokoh masyarakat yang barangkali saya tidak bisa sebut, para aparatur pemerintah, TNI, Polri, semuanya, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Perkumpulan yang membawa kebaikan, perkumpulan yang membawa berbagai macam rahmat kepada kampung kita. Amin ya rabbal. Juga kita minta mudah-mudahan semua yang datang ke sini hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, cita-citanya dikabulkan oleh Allah, keinginan-keinginannya dikabulkan oleh Allah. Yang bapak-bapak keinginan punya bini dua dikabulkan oleh Allah. Ibu-ibu tak berani amin. Ya, ibu-ibu takut amin. Amin ya rabbal alamin. Itu cita-cita bapak-bapak ini, mumpung ada KUA langsung daftar. Bu, kita datang, kita duduk, berkumpul karena Nabi Muhammad, betul? Berkumpul karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita mungkin kenal peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka kalau kita pengen sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad, kita harus kenal siapa ini Nabi Muhammad. Kita harus kenal Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad itu yang paling harus kita tahu, dialah makhluk Allah yang paling agung. Dialah makhluk Allah yang paling mulia. Dialah makhluk Allah yang paling istimewa. Bahkan karena dia Allah ciptakan dunia dan seisinya. Karena Nabi Muhammad, maaf bapak-bapak di teras jangan merokok, itu teras masjid, bukan teras rumah. Ya, kalau teras rumah nggak apa-apa, ini teras masjid, rumahnya Allah. Ya maaf. Nah ini saya Habib-habib di sini juga pada merokok semua nih Ustaz, tapi kita tahan-tahan juga. Jadi sama-sama. Habis ini baru kita nongkrong sama, ya. Lanjut? Ya. Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah itu diciptakan dunia dan seisi-isinya. Bahkan ente anak kita untuk Nabi Muhammad. Dulu Allah pernah tanya nih Bu sama Rasulullah. Allah pernah tanya begini, "Ya Muhammad, khalaqtus sama wa ma fiha liman ya Muhammad?" Aku ciptakan langit, aku ciptakan bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Yang ada dalam bumi siapa? Kita. Yang ada dalam bumi gunung, yang ada dalam bumi laut, yang ada di dalam bumi apa? Tambang, yang ada di dalam bumi manusia kita, hewan, dan bumi-buminya yang ada di langit.
bulan, matahari, bintang, semuanya alien kalau ada. Itu Allah tanya nih, wahai Muhammad, itu untuk siapa? Buat siapa? Nih air nih untuk siapa? Oh, untuk Habib yang ceramah, kan begitu. Ini tisu buat siapa? Buat pembicara biar ngelap keringat. Nah, inilah bumi, langit buat siapa? Nabi Muhammad bilang, Allahu a'lam. Cuman Allah yang tahu, Allah yang maha tahu ya Rasulullah, ya Allah. Maka Allah bilang begini, laka ya Muhammad, itu langit, itu bumi, isi-isinya buat engkau wahai Muhammad. Buat siapa? Buat Nabi Muhammad, Pak. Jadi ini bumi punya Nabi Muhammad, ini bumi punya Nabi Muhammad. Kita jaga ini warisannya Nabi Muhammad, kita jaga ini pemiliknya Nabi Muhammad. Jangan kita rusak lingkungan kita, jangan kita rusak untuk mencari dunia, kita rusak alam kita. Betul, ini bukan alam kita, ini buminya Allah yang diberikan untuk Nabi Muhammad. Jangan kita seenaknya di atas bumi, jangan kita maksiat di atas bumi. Ini bukan buminya kita, buminya Allah, diberikan untuk Nabi Muhammad, bukan diberikan untuk bupati dan gubernur, bukan diberikan untuk presiden sekalipun, diberikan untuk Nabi Muhammad. Jadi bukan punya kita. Kita ngelola, jagain baik-baik. Jangan dipakai maksiat, jangan dipakai ngerusak. Kenapa? Punya Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Kemudian Allah tanya satu pertanyaan, surga wahai Muhammad. Surga, Bu, surga. Ibu mau masuk surga? Bu, mau masuk surga? Ini kayak ada yang mau masuk surga nih. Ibu mau masuk surga? Mau. Besok mau, Bu. Bye-bye, no? Besok ini. Besok mau masuk surga? Jangan, biar panjang umur dulu, amin. Panjang umur, sehat walafiat, sampai umur 200-300 tahun baru masuk surga, amin. Ya Rabbal Alamin. Allah bilang nih, wahai Muhammad, aku ciptakan surga dan seisi-isinya, bidadarinya, sungai-sungainya, makanan-makanannya, kenikmatannya, istana-istananya, sutranya. Itu wahai Muhammad, surga itu buat siapa sih? Untuk siapa? Liman ya Muhammad, untuk siapa? Nabi bilang, Allah a'lam. Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan, Allah lebih tahu untuk siapa. Maka kata Allah, laka ya Muhammad, untukmu wahai Muhammad. Surga punya Nabi Muhammad, surga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang pengen masuk surga, gak senang sama Nabi Muhammad, bisa masuk surga? Gak bisa, Pak. Ada orang dalam riwayat ibadah, rajin sholat, rajin puasa, zakat lancar, umrah setahun 2 kali, haji tiap tahun, furoda jalan, masuk akhirat diberhentikan, gak boleh masuk surga. Kenapa? Hatinya kosong, gak ada nama Nabi Muhammad. Ente mau masuk surga, nama Nabi Muhammad tidak ada, gak bisa, pulang. Surga punya Nabi Muhammad. Makanya tuh orang-orang yang teriak-teriak gak senang maulid bid'ah, maulid syirik, maulid kafir, hati-hati. Hati-hati. Itu maulid, kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Hari kelahiran Nabi Muhammad, apanya yang bid'ah? Perayaannya kayak gini bid'ah. Oke, kita kupas satu-satu. Kita kupas. Tadi ibu bapak duduk dari sini, ngapain aja? Baca maulid, ya kan? Maulid itu isinya apa? Isinya pujian kepada Nabi Muhammad. Isinya sejarah Nabi Muhammad, hadis-hadis tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Kita baca riwayat-riwayat hidup Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Bagus atau tidak? Oke. Kemudian kita baca sholawat boleh atau tidak? Bagus atau tidak?
Bagus. Terus habis itu kita dengar ceramah, nasihat, ilmu, boleh atau tidak? Boleh. Kita kumpul nih, tetangga, teman-teman silaturahmi. Ngana baru datang, baru dapat lihat silaturahmi. Boleh atau tidak? Boleh. Panitia siapin uang, kasih makanan, berbagi kue, berbagi makanan. Bagus atau tidak? Dikumpulin jadi maulid bid'ah. Gimana ceritanya? Dikumpulin jadi satu bid'ah. Kalau bikin satu-satu boleh. Kalau kata Habib Jamal tadi Pak Ketua BKM, Habib Jamal punya ilustrasi bagus. Habib Jamal bilang begini, tahu rujak ya? Di rujak tuh ada ketimun halal nggak? Ada mangga halal nggak? Ada kedondong halal nggak? Ada wortel halal tidak? Ada apa lagi? Ada apel, ada saus kacang halal tidak? Kalau dicampur jadi satu haram. Kok bisa? Nah itu dia, gimana bisa tanya mau Wahabi itu. Nah itulah hadirin wal hadirat. Jadi ini maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi kita cerita apa ya? Oh iya, surga. Surga punya Nabi Muhammad. Masuk surga gak ada Nabi Muhammad, gak ada kodenya. Dia gak tahu kode masuk surga. Apa kode masuk surga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah kodenya masuk surga. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah tiketnya untuk masuk surga. Itu dia punya tiket. Cinta kepada Nabi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya syair luar biasa dahsyat. Beliau bilang, "Masya fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama." Habib Ali bilang, di sorga Bu, bukan di Ternate, bukan di Jakarta, di sorga. Tidak ada yang membuat saya ingin dan merindukannya, nggak ada. Apa di sorga? Istana, nggak ada. Oh ada bidadari di Bali, nggak pengen. Ada sungai dari susu, nggak. Terus kenapa pengen masuk surga? Illa likaunil habbi fiha khayyama. Saya pengen masuk surga karena di situ ada kekasihku Nabi Muhammad. Di situ ada kekasihku Nabi Muhammad, itulah yang membuat saya pengen masuk ke dalam surga. Bahkan tanpa Nabi Muhammad, surga itu nggak nikmat, Bu. Kenikmatan paling tinggi di dalam surga ketika kita bisa melihat Allah Ta'ala dan kita bisa berkumpul duduk dengan Nabi Muhammad, itulah kenikmatan surga. Yang paling tinggi kelasnya itu dua. Lihat Allah, kumpul sama Nabi Muhammad. Itu istana, itu bidadari, itu ecek-ecek, nikmat kecil di dalam surga. Nikmat besar adalah berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu ulama, saya lupa namanya, insya Allah kita merojaah lagi, coba nanti dicek, para ustadz-ustadz nanti cek namanya. Itu ulama itu bilang begini, seandai kata saya masuk ke dalam surga tapi dilarang untuk lihat Nabi Muhammad, saya dicegah untuk mandang Nabi Muhammad, maka kata, kalau nggak salah namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka kata beliau apa? Kalau saya masuk surga tapi nggak bisa lihat Nabi Muhammad, mending masuk neraka aja. Gak ada kenikmatan surga tanpa lihat Nabi Muhammad. Seakan-akan masuk surga azab kalau nggak lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kalau kita lihat, indah Nabi Muhammad. Ka'anna wajhahu qit'atu qamar wa qala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Nabi Muhammad wajahnya itu bagaikan sepotong rembulan. Bahkan Nabi Muhammad lebih indah dari rembulan. Nabi Muhammad lebih tampan dan lebih cantik dari rembulan purnama yang indah.
Bahkan dikatakan apa? Habibun yagharul badru min husni wajhi tahayyarat albab fi wasfi ma'na. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih, adalah manusia terpilih, yang mana Nabi Muhammad saking gantengnya, saking indahnya, bulan purnama cemburu dengan Nabi Muhammad. Bulan purnama cemburu, bulan purnama iri dengan Nabi Muhammad, karena begitu luar biasa tampannya baginda Nabi Muhammad. Maka beruntung Bu kalau kita bisa lihat Nabi Muhammad, kita bisa mimpi Rasulullah, beruntung. Usahakan, kejar, jadikan itu cita-cita dalam kehidupan kita. Jangan jadikan cita-cita pengen ketemu presiden, jangan jadikan cita-cita pengen ketemu menteri, tapi jadikan cita-cita saya pengen lihat Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi. Saya pengen ketemu Nabi Muhammad. Nabi bilang, wailun liman lam yarani. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjahit pakaian. Di malam hari tiba-tiba lampunya, lenteranya Sayyidatuna Aisyah padam. Gelap gulita malam hari. Ketika lagi menjahit, padam, lanjut menjahit, tiba-tiba jatuh jarumnya. Jarumnya jatuh, maka Sayyidah Aisyah ngerangkak di bawah tanah. Cari-cari di mana itu. Itu apa namanya? Jarum kecil. Sayyidah Aisyah ngeraba-raba di mana ini jarum jatuhnya. Di mana jarum ini jatuh? Tiba-tiba ketika dalam keadaan bingung, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk ke kamar Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi Muhammad buka pintu masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Aisyah, maka seketika itu cahayanya Nabi Muhammad membuat seisi kamarnya Sayyidah Aisyah menjadi terang benderang, kayak pakai lampu. Saking bercahayanya Nabi Muhammad, sehingga jarum yang kecil itu terlihat oleh Sayyidatuna Aisyah dan diambil. Sehingga dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah, betapa gantengnya wajahmu ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, wailun liman lam yarani ya Aisyah. Celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Celaka. Binasa orang yang tidak bisa melihatku wahai Aisyah di hari kiamat. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, siapa itu orang-orang celaka ya Rasulullah? Yang di hari kiamat ketika orang ngejar-ngejar engkau, minta syafaat, minta pertolongan, dia ngelihat aja nggak bisa. Jangankan minta syafaat, ngelihat Nabi nggak bisa. Ditanya, itu siapa ya Rasulullah? Itu siapa? Bu, dengar. Orang yang celaka, orang yang nggak lihat Nabi Muhammad, orang yang nggak bisa mandang Nabi Muhammad, Nabi bilang apa? Merekalah orang-orang yang mendengar namaku tidak mau baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak mau baca salawat. Bu, baca salawat bu. Shalli ala Muhammad. Baca salawat bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu bu, biasain. Barusan kita dengar 5 menit, 2 menit lalu. Kalau dengar Nabi Muhammad nggak mau baca salawat, nggak bisa lihat Nabi di hari kiamat. Dengar nama Nabi Muhammad, dengar nama Nabi Muhammad, baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung begitu. Itu harus jadi refleks bu. Harus jadi refleks. Kita harus jadi refleks. Dengar Nabi Muhammad, langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar lagi disebut nama Nabi Muhammad, langsung Allahumma shalli alaihi gitu. Atau minimal Allahumma shalli alaihi. Itu harus jadiin kebiasaan, Pak.
Karena itulah pengagungan kepada namanya Nabi Muhammad. Karena kalau nggak ada kayak begitu, kita sebut Muhammad penjual nasi goreng atau penjual apa, atau tetangga kita Muhammad sama Nabi Muhammad nggak ada bedanya. Apa bedanya? Sama-sama Muhammad, cuman yang satu tetangga, satu Nabi. Maka kita bedain, agungkan nama Nabi Muhammad ketika disebut, kita bacakan selawat kepada dia. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Atau minimal ketika disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Itu harus jadi biasa ya Bu. Banyakin baca selawat sama Nabi Muhammad. Kita sambung hadis yang tadi. Kita sambung. Kemudian ketika sudah ditanya, sorga ini buat siapa? Dijawab, sorga itu untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sorga itu untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sorga itu untuk Nabi Muhammad. Begitu, biasain. Nabi Muhammad ditanya satu pertanyaan yang begitu dahsyat. Terakhir oleh Allah. Dunia untuk Nabi Muhammad. Langit untuk Nabi Muhammad. Sorga untuk Nabi Muhammad. Bahkan semua alam semesta, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, diulang lagi, ditekan sama Allah 2 kali. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah tanya pertanyaan yang ketiga, dahsyat, enggak pernah Allah tanyakan kepada siapapun selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya begini Bu, Allah tanya, wa ana liman ya Muhammad. Aku Allah untuk siapa wahai Muhammad? Aku untuk siapa? Ini Allah yang tanya, aku ini untuk siapa? Nabi bilang, ya Allah, Allahu a'lam, engkau lebih mengetahui. Engkau lebih tahu ya Allah. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala menjawab, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini wahai Muhammad, biar tahu aku ini Allah untuk orang-orang yang senantiasa baca selawat untukmu wahai Muhammad. Aku Allah, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha menang untuk orang-orang yang suka baca selawat untukmu wahai Muhammad. Kalau kita sudah jadi milik Allah, kita sudah dekat, dicinta oleh Allah melalui selawat sama Nabi Muhammad, maka apapun yang kita inginkan akan digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang bilang, ana liman yusalli alaika. Aku adalah miliknya orang-orang yang suka membaca salawat kepadamu. Bu, Ibu, Bu, lanjut. Belum mengantuk. Betul. Ini baru setengah 12. Insya Allah sampai setengah 3 begitu ya. Boleh? Setengah 3 satu kali sampai ngasar langsung. Sampai malam, Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak enak duduk. Saya berdiri begini, totofore kalau sampai malam ya. Ini Nabi Muhammad Bu, bukan orang sembarang. Bahkan nama Nabi Muhammad pun beda dengan nama-nama yang lainnya. Bahkan nama Nabi Muhammad itu sebelum adanya Nabi Adam, nama Nabi Muhammad udah ada. Makanya Bu, Pak, kita kalau ada tulisan, itu entah tulisan sholawat atau entah apalagi tulisan Al-Quran ya, apalagi ayat Al-Quran, apalagi satu ayat aja di Al-Quran, atau ada selawat nama Nabi Muhammad, jatuh di tanah, angkat. Ini biasa
Orang bikin majlis yasinan, habis baca yasin taruh di lantai, itu yasin Pak, bukan Pancasila atau undang-undang dasar yang kalau kita taruh biasa-biasa aja. Pancasila, undang-undang dasar juga kita taruh tempat yang mulia, betul. Kita taruh di lemari, kita taruh di kas. Kenapa? Itu dasar negara kita. Ini Al-Quran, taruh-taruh aja kayak begitu. Angkat. Al-Quran jangan taruh di tehel. Walaupun itu kan bukan Al-Quran, itu Yasin. Yasin itu ayat Allah, itu firman Allah, itu surat Allah. Kok bisa ditaruh di kaki? Kok bisa disetarakan sama pantat? Duduk pantat di situ juga, Al-Quran di situ juga. Muliaan mana pantat kita apa Al-Quran? Jadi hati-hati tuh kalau baca Yasinan, jangan taruh di situ, taruhlah di atas sini atau taruh di meja atau kita pangku. Itu Al-Quran. Begitu juga ada nama Nabi Muhammad, agungkan itu nama. Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam, seperti yang kita tahu, Nabi Adam diturunkan dari sorga turun ke bumi. Di situ Nabi Adam bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Berapa lama? Ratusan tahun minta ampunan Allah. Allah nggak ngegubris. Sampai satu kali fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaih. Di dalam Al-Quran, fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam mendapatkan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kalimat itu Nabi Adam berdoa, fataba alaih, maka taubatnya diterima. Itu biasa kita dengar tuh, dia kalau biasa di tilawah itu biasa dibaca, fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaih. Itu kalimat yang dibaca sama Nabi Adam hingga taubatnya diterima. Kalimat apa? Kalimat apa? Ada sebagian ulama mentafsirkan kalimat itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran, ayat yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi ada ulama yang mayoritas mengatakan begini, kalimat yang dibaca sama Nabi Adam sehingga dosanya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni, taubatnya diterima, itu kalimatnya adalah Nabi Adam memohon, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan Muhammad. Aku memohon kepadamu dengan wasilah Muhammad agar engkau menerima taubatku. Fataba alaih. Dengan kalimat itu Adam diterima taubatnya. Kemudian Allah tanya, wahai Adam. Allah tanya, wahai Adam. Ini dalam kitab tafsir ada, Pak. Bukan saya karang-karang. Dalam kitab tafsir dijelaskan. Allah tanya, wahai Adam, dari mana kamu tahu itu nama Nabi Muhammad? Dari mana kamu tahu nama Muhammad? Bahkan Muhammad belum aku ciptakan jasadnya. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ketika engkau menyempurnakan jasadku dari tanah dan air, kemudian engkau tiupkan ruh di dalam jasadku, maka aku pun menjadi makhluk yang bernyawa, aku menjadi makhluk yang hidup. Kemudian aku membuka mataku, maka pertama kali yang aku lihat adalah arsy-Mu ya Allah, yang mana arsy-Mu sangat besar, arsy-Mu sangat agung dan sangat indah. Tapi ada satu nama yang aku lihat, ada satu lukisan, satu ukiran yang terukir di atas arsy-Mu. Aku melihat ukiran tersebut adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku membaca tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ya Allah, aku tahu tidak ada nama yang bisa disandingkan dengan namamu, kecuali nama itu adalah nama yang indah, yang nama yang spesial bagimu. Coba kita lihat tuh, Allah, Muhammad, mereka berdampingan. Nama siapa yang bisa berdampingan dengan nama Allah kalau bukan nama Nabi Muhammad? Kita mau taruh nama presiden, nggak bisa di bawah. Kita mau taruh nama menteri, nggak bisa di bawah. Nama anak apalagi di bawah situ. Tapi yang bisa berdampingan dengan nama Allah
adalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam diterima taubatnya karena bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama, bahkan Nabi Adam belum ada, itu nama udah ada. Makanya nama itu mulia. Ketika kita dengar nama itu, muliakan nama itu dengan baca salawat. Allahumma shalli alaihi. Nah, Ibu Bapak hadirin wal hadirat, ini biar kita bahas salawat afdal, kita baca salawat sama-sama, mau Bu? Ya, kita baca salawat rame-rame, kita baca salawat, kita ingat Nabi Muhammad. Kita bayangkan Nabi Muhammad, bagaimana dulu Nabi Muhammad berdakwah dilemparin sama batu, bagaimana Nabi Muhammad berdarah-darah untuk umatnya, bagaimana Nabi Muhammad sampai copot gigi gerahamnya, bagaimana Nabi Muhammad sampai luka, sampai bengkak kakinya untuk berdoa untuk kita. Kita bayangkan itu, kita hadirkan itu. Nah, kita banyak-banyak baca selawat. Ini anak hadroh main, kita baca selawat. Mana anak hadroh? Jangan kabur anak hadroh. Ada? Ayo, bismillah. Kita baca selawat. Ibu-ibu kasih keluar suara ya. Jangan tahan-tahan. Itu ibu-ibu pe suara emas kes keluar. Nah, suara kes keluar. Baca selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kita baca selawat, kita baca doa, baru habis itu kita beralih ke acara selanjutnya biar menyingkat waktu. Baca selawat yang kuat ibu-ibu. Kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat badar. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salat. Rame-rame, sholatkum salam. Salamullah salamullah ala ilahina jina wa nishir jamina ziyati wasrif makahid al-ida wal-kuf bi'ahdillah ya Allah.
Mudah-mudahan salawat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan salawat yang menghubungkan antara kita dengan Rasulullah. Dengan kemuliaan Rasulullah, kemuliaan Ahlul Badar, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita baca doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita angkat hajat-hajat kita angkat niat-niat kita supaya kita datang ke sini, kita datang ke Maulid, kita cuma nggak bawa pulang bingkisan, tapi kita bawa pulang rahmat, bawa pulang hajat, kita bawa pulang keinginan, bawa pulang cita-cita ya. Kita baca doa, kita aminkan, kita angkat niat dalam hati, kita pasang niat dalam hati, kita doakan semua, khususnya bangsa Indonesia ini, apalagi mau pilkada, mudah-mudahan pilkada ini jadi pilkada yang damai, pilkada yang adil, pilkada yang jujur, pilkada yang tentram. Mudah-mudahan Allah jaga persatuan umat, Allah jaga kerukunan warga, Allah jaga keharmonisan sesama manusia, sesama tetangga, walaupun beda pilihan, tetap kita ini saudara, tetap kita ini teman, tetap ini kita sebangsa, anak daerah. Jangan karena beda pilihan kita udah langsung musuhan, jangan ya. Jangan cuma karena satu hari itu beda coblos, seumur hidup kita tarbagotogor. Jangan begitu. Nah, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, kami berkumpul pada malam hari, pada pagi hari yang menjelang siang ini ya Allah. Kami datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan karena kerinduan kami kepada Nabi Muhammad. Maka ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dan dengan cinta kami kepada Nabi Muhammad, jangan Engkau haramkan mata kami memandang wajahnya Nabi Muhammad. Jangan Engkau haramkan mata kami memandang wajahnya Nabi Muhammad. Jangan Engkau haramkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan mata kami dengan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan mata kami dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Memandang Nabi Muhammad baik di dalam mimpi kami atau di dalam alam sadar kami ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami semua orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami semua orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini, kami memiliki hajat, kami memiliki keinginan, kami memiliki cita-cita yang tentunya kami menginginkan kebaikan untuk diri kami, kebaikan untuk anak-anak kami, kebaikan untuk saudara-saudara kami, kebaikan untuk orang tua kami, atau kebaikan yang lebih luas, kebaikan untuk seluruh masyarakat dimanapun berada. Ya Allah, hajat-hajat yang ada di dalam hati-hati kami bertawassul dengan nama Nabi Muhammad, kami bertawassul dengan nama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Hajat di dunia dan hajat-hajat di akhirat ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Kokohkanlah langkah kaki kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat beribadah kepadamu ya Allah, dalam keadaan selalu mencintai orang-orang saleh, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW, mencintai para ulama, dan terutama mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah, semua dari kami memiliki orang tua, kami memiliki ayah dan ibu ya Allah. Kami memiliki ayah dan ibu ya Allah. Kita sebut nama ayah dan ibu kita dalam hati. Ya Allah, ayah kami ya Allah. Ayah kami yang sudah bekerja keras menghidupkan kami, yang sudah banting tulang untuk kami, mengucurkan keringatnya untuk kami. Bahkan beliau rela lapar untuk anaknya kenyang. Itu semua beliau lakukan untuk kami, anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, apabila ayah kami tersebut sudah meninggal ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Terangilah kuburannya ya Allah. Rahmatilah beliau di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ayah kami apabila masih hidup ya Rabb,
maka panjangkanlah usianya ya Allah. Panjangkanlah usianya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu taat kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami semua anak-anak yang bisa berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, umi kami ya Allah, mamah kami ya Allah. Kita sebut nama umi kita dalam hati kita. Ya Allah, umi kita, mamah kita, bunda kita, ibu kita, 9 bulan kami berada di dalam perutnya. Kami digendong kemana saja, kami dibawa kemana saja. Bahkan dia tidur pun susah karena menanggung beban daripada penderitaan ketika mengandung kami. Ya Allah, orang tua ibu kami ya Allah, apabila dia sudah meninggal, apabila dia sudah ada di dalam kuburannya, dia sudah ditutupi oleh lahat dan tanah, maka ya Allah, berkahi, terangilah kuburan ibunda kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Jadikanlah kuburannya surga, di antara taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, apabila dia masih hidup, panjangkanlah usianya ya Allah. Panjangkanlah usianya ya Rabb, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, apabila dalam perkumpulan kami ini, apabila dalam maulid kami ini ya Rabb, kami semua mendapatkan cahaya dari cahayanya Nabi Muhammad. Kami mendapatkan bagian nasib dari berkahnya Nabi Muhammad, yang itu diberikan untuk kami ya Allah, yang itu dihadiahkan untuk kami ya Allah dari majlis ini, yang akan kami dapatkan di majlis ini ya Allah. Maka jangan haramkan cahaya tersebut untuk masuk ke dalam kuburan orang tua kami ya Allah. Jangan haramkan nasib tersebut untuk masuk ke dalam kedua kubur orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan hadiah yang kami dapatkan di majlis ini berupa rahmat dan anugerah yang kau berikan, yang kau curahkan ya Rabb, jangan kau haramkan juga itu didapatkan oleh orang tua kami. Kirimkan pahala kami untuk kedua orang tua kami di alam kubur maupun yang masih hidup ya Rabb. Ya Allah, anak-anak kami, kita sebut nama anak-anak kita. Anak-anak kami ya Rabb, yang masih kecil, yang sudah besar, yang sudah menikah, mereka adalah anak-anak kami ya Allah, yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami jaga, yang kami besarkan, yang kami rawat sepenuh hati ya Rabb. Jadikanlah mereka anak-anak saleh dan salihah. Jadikanlah mereka anak-anak yang bermanfaat untuk agama ya Rabb, bermanfaat untuk negara ya Allah, bermanfaat untuk bangsa Indonesia ya Allah, bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, bermanfaat untuk semua manusia ya Allah. Jadikanlah mereka qurrata ain, penyejuk mata kami ya Allah. Jadikanlah mereka penyelamat kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, semua keinginan-keinginan kami, hajat-hajat kami, niat-niat kami ya Allah di majlis ini semua terima ya Allah. Dosa-dosa yang kami bawa ya Allah, kami datang ke majlis ini membawa dosa yang begitu besar ya Allah. Kami datang ke masjid ini membawa dosa yang begitu agung, dosa yang begitu dahsyat. Kami datang kepadamu meminta ampunanmu ya Allah. Kami tahu ya Allah bahwasanya dosa-dosa kami yang begitu besar, tidak ada yang lebih besar daripada ampunan dan rahmatmu ya Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada rahmat ampunanmu ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ini hari yang mulia, hari 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad, hari yang kau berkahi ya Allah, hari kelahiran kekasihmu. Dengan berkat hari ini ya Allah, maka rahmatilah seluruh hari-hari kami selama setahun ke depan. Rahmatilah kehidupan kami selama setahun ke depan, sampai hari kiamat. Jadikanlah kehidupan kami sampai kami wafat, sampai kita masuk ke dalam kubur. Jadikanlah hari-hari kami semua menjadi hari-hari yang selalu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, kami semua yang memiliki hutang, memiliki kesulitan ya Allah, maka bantulah, tolonglah kami ya Allah, agar kami mudah dalam melunasi hutang kami, agar kami bisa lepas dari segala masalah-masalah kami ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina wa ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma ya maulana ya mujib ya hadirin bila yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib hajatan fid dunya bil maisarah wa hajatan fil akhirah bil maghfirah wa murafaqah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap. Saya minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak kasih maaf ya sama saya. Kita bisa kumpul lagi, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa datang lagi ke sini insyaallah dalam waktu-waktu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.